respon dari Gemini-nya. Oke Pak Nur, terima kasih sudah merekam. Tadi lupa ya untuk mengaktifkan rekaman. Nah Bapak Ya. Ibu, ketika kita menggunakan, Canvas Bapak Ibu ya, eee, ada nggak yang beda Bapak Ibu, dibandingkan ketika kita membuat prompt biasa? Ada ya Bapak Ibu ya. Nah di sebelah kanan ini, semacam terbuka suatu jendela gitu ya. Nah, satu jendela yang memuat apa yang kita maksudkan gitu, sesuai dengan prompt kita tadi gitu ya. Nah contoh ini, tadi kan kerangka kurikulum, maka, Gemini akan membuatkan kerangkanya, judul, target audiens ya, konteks mata pelajaran, potensi tantangannya, kemudian di sini juga dibuatkan struktur kurikulumnya. Mantap, Pak Solehan. Ya. Iya iya betul, Pak Nur. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa tinjau, sejauh mana yang dibuat oleh Gemini ini. Kemudian apabila kita ingin merevisi, ya contohnya ini kerangka kurikulumnya ya, kita bisa membuatkan, prompt lanjutan misalnya. Misalnya kita tambahkan lagi di sini, misalkan kontekstualisasikan misalnya ya. Untuk daerah pesisir pantai misalnya ya. Nah, maka nanti Gemini akan memperbarui kurikulumnya sesuai dengan prompt yang terbaru gitu, Bapak Ibu. Nah, ini sudah diperbaruinya, sedang proses diperbarui. Tentu itu ada permintaan yang sangat baik ya. Nah, ini nanti kita bisa tinjau ulang. Jadi ibaratnya kanvas kita kan bisa mencoret-coret, kemudian ide yang sudah dituangkan itu kita bisa revisi kembali. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, hasil yang sudah ada ini juga bisa ekspor Bapak Ibu ya. Ini di sini ada icon untuk ekspor, share and export. Misalnya yang ini karena berupa dokumen kurikulum, maka kita bisa mengekspornya dalam bentuk Google Docs. Gitu. Pak Solehan, sebelum diekspor kira-kira bisa diedit dulu nggak apa yang ditampilkan di Canvas tuh, Pak? Oh Coba iya, dulu, Pak. cara mengeditnya tentu kita dengan cara mengetikkan prompt-nya, Pak Nur. Ya, dengan cara mengetikkan prompt-nya kembali. Di bagian mana yang mau kita edit, disitulah nanti kita berikan perintah lanjutan di bagian prompt-nya. Kalau mau nulisin fungsi itu kan, Pak, ada fungsi itu, Pak. Ada fungsi matematika. Nah, kalau diklik hasilnya seperti apa tuh, Pak? Oh, oke, siap. Ini ya. Ya. Kita Karena klik kan dulu. kalau matematika kan biasanya perlu apa? Tulisan-tulisan apa namanya Pak Solehan rumus-rumus gitu kan. Kira-kira bisa nggak dipakai Oke. formulanya? Siap, kita coba ya. Ini ya. Misalnya rumus apa nih? Ambil coba juga saya. 1/2. Bisa nggak? Oh, bisa. Ini saya menuliskan rumus pecahan 1/2. Kalau untuk rumus. Bisa ternyata Pak Nur. Jadi Iya. Bapak Ibu, dokumen hasil generate Gemini ini bisa dimodifikasi ya. Misalnya di sini nih, tebalnya, miringnya, kemudian ini balet, numbering-nya juga bisa, menyisipkan rumus. Kemudian ini juga untuk heading-nya juga bisa diedit. Sebelum betul-betul kita ekspor dalam bentuk Google Docs misalnya. Oke Pak Nur, terima kasih. Ya, bisa dieksplor lebih lanjut Pak Solehan ya. Ya betul, Bapak Ibu silahkan mengekspor kembali.
Nah, Bapak Ibu barangkali nanti mau brainstorming, ide RPP ya, perencanaan pembelajaran ataupun ide kokurikuler juga bisa digunakan si, Kanvas ini. Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Nanti kita masih akan menggunakan Kanvas Pak Nur, tapi ini nampaknya, lebih lebih menarik Pak Nur ya, untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu kita akan ini Pak Nur, eee, coding aplikasi lebih mudah. Ya, seperti itu. Jadi dengan Kanvas ini Bapak Ibu, kita, dapat membantu kita untuk membuat konten apapun ya, mudah diingat oleh rekan kerja atau siswa Anda dengan cara menghasilkan kode HTML yang dapat ditempel ke Google Sites dan digunakan bersama. Intinya di sini kita bisa meminta Gemini untuk mengcoding. Ya, mengcoding kemudian nanti hasilnya ditampilkan dan bisa kita ekspor dalam bentuk HTML. Nah, HTML itu nanti bisa kita tempelkan ke Google Sites kita. Nah, contohnya seperti apa? Yuk kita coba lagi Bapak Ibu. Saya akan membuat percakapan yang baru. Nah, di Harus sini ya. buat percakapan yang baru Pak Solehan ya? Betul, kita membuat percakapan yang baru lagi karena, topiknya kan berbeda. Jadi Bapak Ibu semua tetap kalau topiknya beda, pengen sesuatu yang berbeda, buat percakapan baru atau new chat Bapak Ibu ya. Jangan dilanjutin, nanti gak nyambung Pak Solehan ya. Iya. Oke. Kita akan membuat coding apa Bapak Ibu? Misalnya begini ya, kita sebagai guru matematika ataupun, guru kelas di SD misalnya kita akan membuat sebuah aplikasi ya yang membantu pemahaman siswa tentang pecahan. Nah ya, kita coba akan meminta Gemini Kanvas membuatnya. Oke, coba kita ambil dulu prompt-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa cobakan, prompt-nya coba saya share juga di kolom chat. Untuk yang tanda kurung boleh disesuaikan Pak Solehan ya. Betul, tanda kurung boleh disesuaikan. Dalam hal ini kita mendemokan membuat aplikasi matematika untuk mempermudah anak-anak memahami pecahan. Ya. Jadi Oke. barangkali Bapak Ibu ingin ikut matematika silahkan, tapi Pak Solehan pengen mata pelajaran sendiri, ya silahkan juga Pak Solehan ya. Iya, siap Pak, nah betul. Misalnya pelajaran IPAS ya, atau, mungkin, IPA di SMP gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ketika sudah membuat, prompt-nya, tools-nya harus dipilih Kanvas. Ya. Oke, selanjutnya kita enter. Kita minta Gemini untuk membuatkan aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu proses coding-nya. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses coding dari Gemini ini. Ya, Bapak Ibu boleh sambil dicobakan di perangkat masing-masing. Oke, nampaknya sudah selesai nih Pak Nur. Ya, ini Bapak Ibu, kita dapat aplikasi seperti ini ya. Master pecahan kelas 6. Tuh. Coba kita lihat. Di sini kan pada aplikasi ini, tadi prompt kita itu meminta Gemini untuk menampilkan representasi visual penggunaan pecahan dengan semua operasi. Jadi nanti ada operasi tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kemudian
secara visual nanti, kemudian dimintanya, aplikasi ini juga menampilkan langkah-langkahnya secara aritmatik. Nah, coba ini ya, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau misalkan pecahan 1/2 ditambah dengan pecahan 1/4 tuh. Coba kita tekan hitung. Oke, belum berfungsi, coba kita ubah saja dulu, misalnya 2/4, tekan hitung. Oh, something wrong. Coba kita klik dulu di sini ada wrong-nya Bapak Ibu, ada error-nya. Kita klik fix error saja dulu coba. Nah, nanti Gemini akan memperbaiki error kodenya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti kita ketika misalnya anak ingin menghitung pecahan misalnya ya, 1/2 ditambah 2/4, nanti ketika diklik hitung, di sini ada visualnya. Visual bagaimana anak memahami, penjumlahan ini, gitu ya. Biasanya ada pita pita bilangan gitu ya. Kita coba lagi nih. Kita coba hitung. Oke, nampaknya belum berhasil ya kali ini ya. Atau saya coba generate baru Bapak Ibu, namanya Canvas barangkali ini ada kesalahan ketika Gemini mengenerate ya. Saya coba buat percakapan baru saja, izin. Kalau pakai Pro lebih bagus nggak Pak Solehan? Atau mungkin lebih lama ya? Lebih bagus tapi lebih lama ya? Gimana? Kalau itu kan yang ada yang fast ya, yang cepat, dan ada juga yang ininya gitu kan, Pro-nya gitu. Mungkin Oh, akan lebih lama mungkin ya kalau pakai itu ya. boleh Pak kita cobakan ini ada Siap, modelnya ya, siap, Fast siap. sama Thinking. Wah ada Gemini 3 nampaknya ini. Oh, iya, sedang uji coba juga ini ya. Coba coba kita coba Bapak Ibu ya. Beberapa waktu lalu saya mencoba aman-aman saja nih, untuk Ya Canvas. memang ya begitulah kan Pak ya namanya ya kan kemarin berhasil belum tentu kan berubah terus berubah gitu kan. Iya, betul. Kita lihat lagi Mas Solehan. Jadi nanti hasilnya itu dia bisa interaktif Bapak Ibu. Hmm. Selama ini kan misalnya kita memberikan pemahaman pecahan kepada anak, 1/2 tambah 1/4 gitu. Anak-anak samakan penyebutnya dulu. Nah, dengan cara KPK barangkali, kan. Nanti, mmm, anak bisa mengikuti tapi, apa ya, dia tidak paham dari mana datangnya pesanan penyebut gitu kan. Nah, dengan, eee, visualisasi ini, nanti anak bisa paham, oh disamakannya penyebut 2 sama 4 itu karena seperti ini gitu ya. Nah, Ya, itu kira-kira. lebih mantap visualnya Pak. Oke, ini nampaknya lebih mantap Pak, bener. Ah, Oh, oke ya. Coba kita lihat ini. Kita akan menjumlahkan pecahan 1/2 dengan 1/3 atau gini, saya buat 1/4 lah, 1/4 supaya lebih ini ya, pecahannya lebih, apa, penyebutnya nggak terlalu besar nanti bagiannya. Kita klik hitung dan visualisasikan. Tuh Bapak Ibu, ya. Pecahan pertama itu 1/2, pecahan yang keduanya 1/4, gitu ya. Nah ini kan, lihat ini ada, visualisasi Bapak Ibu. 1/2 artinya satu bagian dari 2 bagian, gitu ya. Kemudian, yang 1/4 itu satu bagian dari 4 bagian. Nah kemudian, supaya sama berarti,
yang 1/2 ini bagiannya sudah diarsir dibagi 2 lagi, sehingga 1/2 itu sama dengan 2/4 gitu, atau 2 bagian dari 4 bagian. Setelah besarannya sama, maka nanti bisa dijumlahkan, yang bagian biru, kemudian yang bagian kuning. Ketika sudah digabungkan, maka hasilnya 3/4. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat algoritmanya atau langkah-langkahnya, nah ini Bapak Ibu, akan langsung ditampilkan. Samakan penyebut, ya, ubah pecahannya, kemudian jumlahkan pembilangnya, dan disederhanakan. Begitu. Oke, kita Mantap. coba dengan pecahan yang lain, misalnya tadi, misalnya 2/3, 1/4 gini, 1/2 dikurang dengan atau 2/3 dikurang dengan 1/2. Ya, 1/2 dikurang. Nah, kita coba bagaimana dia memvisualisasikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini visualisasinya. Ya. Kemudian di algoritma dan langkah juga sudah dijelaskan bagaimana cara menghitungnya. Jadi lebih bukan hanya secara visual Pak Solehnya, tapi dikasih tahu langkah-langkah pengerjaannya ya. Ya. Ini cocok untuk latihan ya, latihan-latihan soal gitu ya. Coba-coba ya. Jadi ini untuk simulasi gitu Pak Nur ya. Nah, coba kita kali Pak. Perkalian 2/3 dikali 1/2. Kita hitung dan visualisasikan. Hasilnya bagaimana? Oke, lihat di bagian visual penalarannya. Tuh Bapak Ibu, nih ya. 2/3 kali 1/2. Jadi ini yang mendatar ini 2/3, kemudian yang ke bawah itu adalah 1/2. Mohon maaf, yang mendatar ini 1/2, yang ke bawah itu 2/3. Jadi irisan dari keduanya, yaitu yang 2 ini, yang di 2 sebelah kiri atas itu 1/3. Gitu. 2 dari 6 kotak ya yang irisannya Pak ya. Betul, irisannya 2 dari 6 kotak atau disederhanakan menjadi 1/3. Ini algoritma dan langkah-langkahnya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita menjelaskan kepada murid kita Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakannya. Nah, patut dicoba Pak Solehan nih yang ini yang apa untuk matematika tingkat lanjut ya. Ini kan dasar ya di SD ya. Kayaknya menantang ya. Ya, Bapak Ibu, kemudian hasilnya ini bisa kita ekspor dalam bentuk HTML Bapak Ibu. Caranya bisa kita klik tombol share, kemudian di copy contents-nya. Share, copy contents, kemudian kita bisa tempelkan ke Google Sites. Nah, Bapak Ibu, kita bisa coba akan tempelkan ke Google Sites ya. Oke, Google Sites. Kita buat set baru, Google Sites baru misalkan. Ya. Bapak Ibu, cara menempelkannya kita lihat di page ya. Di bagian page, kemudian kita tambahkan halaman. Ya, kalau saya lebih sukanya ke full page embed gitu di sini. Tambah full page embed gitu. Misalnya ini operasi hitung pecahan. Kemudian Bapak Ibu, kode HTML-nya tadi kan sudah kita ambil dari ekspor Gemini tadi. Kita klik saja new embed. Nah, kemudian di sini embed code Bapak Ibu kita tempelkan di sini.
Kemudian next, kita lihat preview dari aplikasi yang sudah kita buat. Setelah itu insert. Nah, Bapak Ibu, ini previewnya kalau kita publish. Nah, ini ya, kita sudah siap nih nanti. Kita bisa kirimkan link Google Sheet kita kepada anak di rumah ataupun kita gunakan di sekolah. Apalagi nanti kalau sudah ada PID, ini sangat membantu Pak Nur ya. Iya. Kita mensimulasikan bagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, misalnya. Penasaran saya Pak Solehan. Minta kodenya Pak Solehan, saya coba offline bisa nggak ya? Kodenya, kode HTML-nya tadi. Kopi kemana ya? Oh, Pak Solehan, kopi ke persiapan apa ya? Pengimbasan ya? Oh, Oke, bisa. boleh. Siap, saya kopikan ke sini. Atau di apa, Pak Solehan buat Google Doc lagi nggak apa-apa juga. Atau ini juga bisa di-share sebenarnya Pak Nur. Oh iya, Iya, ini juga bisa kita share nih. silakan. Hasil chattingan saya tadi, Oh iya, barangkali Bapak kejengkel Ibu ya. juga Oh, bisa siap. mempercobakan. Izin Bapak, boleh diulang tadi waktu masukin ke Google Site-nya bagaimana? Oke, siap Bu. Ini ya Bu ya, kita buka lagi bagian Gemini-nya. Oke, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Kita klik tombol share-nya yang di sebelah kanan atas, kemudian copy content Ibu. Copy content. Nah, kalau kita klik copy content itu sebenarnya yang kita copy bukan ininya ya, tapi kodenya. Kode. Ini yang kita copy sebenarnya. Bagian kode ini. Ya, oke. Share, kemudian copy content. Kemudian di Google Sheet kita bisa tempelkan ke halaman. Page ini ya. Bapak Ibu bisa ke new page atau ke full page embed. Tuh, saya klik aja di full page embed. Tampilannya masih yang tadi saya, apa saya yang ini ya? Saya yang Oh iya ya, oke siap lupa. Oh, ini udah, oke, udah. Ya Ibu, kemudian ini di bagian Google Sheet kita klik yang tanda tambah ini ya untuk Tanda menambah. tambah ya. Kemudian new full page embed. Kita kasih nama apa halaman kita? Halaman apa? Simulasi operasi hitung. Oh, oke. Simulasi operasi. Pecahan apa? Coba kabar apa ya? Hitung pecahan. Oke sih. Oke. Dan lanjut di sini kita klik add embed. Apa bacanya? Embed atau embed ya? Embed. Ya. Yalah ini embed kode. Nah, embed kodenya tempelkan sini Bapak Ibu. Kita tempelkan tuh di situ. Kan sudah masuk HTML-nya ya. Lanjutnya next. Tuh ada preview-nya. Preview aplikasinya tadi kemudian di insert. Oke, selesai. Ini nanti bisa kita publish dan bisa kita bagikan. Begitu Bapak Ibu. Luar biasa ya, bikin nggak usah paham coding, paham apa ya, nggak usah mahir coding ya, udah dibuatin codingnya pasalnya. Betul. Betul Pak Nur. Kita tinggal pakai gitu. Kemudian apabila hasilnya kurang sesuai, kita bisa minta Gemini untuk memperbaiki bagian mana yang perlu kita sesuaikan gitu ya. Coba kalau yang ini bisa di-share. Oke Bapak Ibu, begitu
Caranya Bapak Ibu silahkan dicoba-coba sendiri, ya, dieksplor sendiri. Jangan lupa mungkin Pak Solehan ya pakai kanvas gitu ya. Ya, betul, pakai kanvas. Oke, luar Pak. biasa. Oke. Udah paham ya, Bu? Oke. Nah, siap Bapak Ibu, berikutnya kita akan lihat bagaimana cara membuat kuis Bapak Ibu. Tadi kan kita membuat aplikasi yang interaktif. Nah, kita akan membuat kuis masih dengan kanvas. Ya, misalnya kita membuat kuis ini, kita pakai prompt. Misalnya sebagai seorang guru kelas 3 buat kuis 5 pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa berusia 9 tahun tentang 3 wujud benda. Oke, coba kita membuat kuis sekarang. Oke, untuk prompt-nya coba saya kopikan Ibu, Bapak. Nah, kita akan membuat percakapan baru nih dengan fitur kanvasnya. Ini pakai mode fast Bapak Ibu. Nah, ini ya. Coba kita lihat, ini ada kuisnya nih. Wow, ada gambarnya juga ternyata. Oke, Bapak Ibu, kita cobakan ya. Di sini kan tadi kuisnya tentang wujud benda ya. Manakah di bawah ini yang termasuk benda cair? Oke, kita pilih jawabannya susu. Oh, dia langsung ada umpan baliknya. That's right ya. Susu adalah benda cair karena ia mengalir dan bentuknya mengikuti wadahnya. Tuh, jadi dia lebih interaktif nih. Selanjutnya, Pak izin bertanya, oke siap Bu, silahkan. ini pakai aplikasi Gemini AI ya? Iya Bu, betul Bu. Iya, soalnya saya baru gabung. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, ini untuk pertanyaan kedua ya. Ini kita buat jawaban yang salah misalnya. Nah, ini salah ya. Oke. Terus selanjutnya itu Bapak Ibu ya. Jadi kuisnya itu lebih interaktif. Jadi anak-anak langsung mendapatkan umpan balik. Oke, kemudian di sini umpan baliknya ada yang berbahasa Inggris. Kita coba mau memberikan prompt lanjutan, meminta Gemini tolong umpan baliknya seluruhnya dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, nanti dia akan memperbarui HTML-nya. Nah, ini dia mengupdate Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat apakah ini yang not quit nanti bisa berubah. Kita next saja. Oke, udara di dalam balon adalah contoh benda berwujud gas. Oh, that's right. Ini maksudnya tadi sebenarnya kita minta dia supaya that's right ini diubah ke bahasa Indonesia gitu ya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa kasih dia prompt lanjutan ya Bapak Ibu. Supaya apa yang kita inginkan itu betul-betul diterapkan oleh Gemini-nya. Oke, ini anggaplah selesai. Oke, you did it quiz
Complete. Nih, ada skornya, akurasi. Ini kan masih dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi nampaknya ini belum ini ya, belum dipenuhi oleh Gemini. Nanti kita bisa coba lagi, ataupun tadi di awal kita bisa menggunakan bukan versi fast, tapi yang Gemini 3 barangkali. Itu silahkan dicoba-coba sendiri. Intinya di sini kita bisa membuat kuis interaktif. Oh, kanvasnya tertutup. Bentar, kita coba. Ya, kuis ini sebenarnya seharusnya bisa juga kita ekspor dalam bentuk HTML, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa ekspor kodenya dan bisa kita tempelkan di Google Site sebenarnya ya. Atau coba kita ini kan sekali lagi. Kita buatkan prompt sekali lagi dengan kanvasnya Bapak Ibu. Dan kita tambahkan di ujungnya dalam bentuk HTML. HTML. Kemudian ininya thinkingnya kita ubah ke thinking ke 3 Pro ya. Izin. Tadi apakah sudah di Oh ya sudah. Kanvasnya sudah diaktifkan. Agak lama memang ya. Oke, nah udah nih. Tadi tidak ada ini Pak Nur, from HTML-nya barangkali, jadi tak bisa diekspor. Ya kodenya ya. Ya. Karena mungkin ini Pak Solehan Gemini udah sering membuat kuis dari tanpa kanvas. Sehingga dia otomatis ke tanpa kanvas. Nah gitu. Jadi memang karena saya pun sering pakai tanpa kanvas, Pak. Jadi udah ada kuis langsung dijalankan aja sama siswa-siswa. Iya. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan langsung, Pak Solehan boleh sambil atau kita nunggu terakhir nanti? Boleh saja sambil kita menunggu generate seperti ini. Jadi Bapak Ibu jika ingin Bapak Ibu punya pertanyaan langsung silahkan raise hand aja ya, nanti dibukakan mic-nya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan yang nggak mau ngomong maunya di chat, silahkan di chat juga bisa dilakukan ya. Oke. Iya betul Pak Nur. Nah ini sudah jadi kuisnya Bapak Ibu. Wah ini lebih mantap kayaknya nih. Tampilannya sudah lebih meyakinkan. Ya. Kita coba aja. Udah padat ya. Oh tadi. Udah dijawab tadi Pak. Oh dia langsung next. Ah iya. Mau ujian ya. Oke, waduh. Tadi pas ya, Pak. Kalau namanya juga ini kan. Iya. Ya, tapi untuk ini bisa jadi ini ya. Dia nggak bisa balik lagi ya. Iya betul. Berarti ini kayak buat ujian ya. Iya. Nanti di sini bisa diperbarui saja dikasih lah. Dikasih prompt lanjutan sampai nanti hasil dari kanvas ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini maksud saya Bapak Ibu, kita bisa share copy konten seperti tadi ya, share copy konten, kemudian kita bisa pindahkan ke Google Sheet-nya. Untuk Bu Mo, sambil nunggu pasalnya untuk Bu Mona Pak, nanti ada video siaran ini enggak? Insya Allah ada ya Pak ya.
Ya, boleh, boleh. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti saluran kami ya di jejak digital. Nanti sebentar saya coba kirimkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat simulasi atau membuat kuis, itu bisa kita kumpulkan di satu Google Sheet ya. Jadi, nah seperti ini. Jadi sudah ngumpul semua di situ. Tidak perlu dengan link yang berbeda-beda gitu. Ini kan, yang tadi di atas tadi sudah ada simulasi, ada kuis. Gitu. Nah, kita bisa previewkan. Nah, jadi nanti kalau kita coding simulasi ataupun kuis-kuis selanjutnya, tinggal kita tempelkan saja semuanya ke Google Sheet ini. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Kasih jempolnya Bapak Ibu kalau sudah. Oke Bu Pelvira, terima kasih Bu Suhartini. Ya, oke terima kasih Bapak Ibu. Nampaknya Bapak Ibu ini sambil mempercobakan ya Pak Nur ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Mudah-mudahan begitu ya. Nah, insya Allah nanti. Pak, tapi ada pertanyaan ini Pak Solehan. Halo Pak Solehan. Wah, halo, Pak Solehan mulai meredup nih. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf jaringan saya tadi terputus. Oke, tadi kita sudah mengekspor menggunakan Canvas Bapak Ibu untuk membuat simulasi sama membuat kuis. Oke, dari Bu Suhartini, G-Site ini nanti kita share Pak. Iya, share-nya sama seperti biasa Bapak Ibu. Untuk set-nya tinggal kita publish saja. Jadi kita publish seperti biasanya, mempublish Google Sites. Nanti bisa kita share kepada anak didik kita. Oke Bu Pira, apakah kita juga bisa membuat MPI pakai Gemini ini? Sejauh ini kalau untuk MPI yang kompleks kita belum pernah coba Bu Pira, tapi bisa saja dipercobakan Bu. Bisa Kalau saja untuk, Pak ya. ya MPI yang simple mungkin kontennya tidak terlalu banyak mungkin bisa. Ya, MPI yang istilahnya untuk di Google Site, kalau mau offline ya sering paling bermain di banyak kok coding-coding HTML online atau Visual Code ya, Visual Studio Code ya, itu ekspresinya ya, Visual Ya. Studio, nah, itu bisa Bapak Ibu kode HTML-nya dipastikan di situ untuk ditampilkan seperti apa ketika di running gitu ya. Nah, jadi kalau mau buat media HTML offline, nah silahkan dieksplorasi lagi. Oke, lanjut Pak Selehan. Oke, terima kasih Bu Pira atas pertanyaannya. Lanjut Bapak Ibu, kita akan demokan lagi skenario berikutnya yaitu menggunakan deep research ya, hemat berjam-jam waktu dengan deep research. Deep research dirancang untuk melakukan penelitian dengan cara menjelajahi web untuk menemukan jawaban dan mensintesis temuan dalam bentuk hasil laporan penelitian beberapa halaman yang komprehensif. Nah, jadi Gemini ini juga bisa kita gunakan untuk penelitian Bapak Ibu. Nah, yuk kita coba, misalnya di sini ada penelitian untuk dia sebagai guru bahasa Indonesia kelas 7.
Beliaunya ingin meneliti potensi hubungan positif antara menulis dengan berpikir. Coba ya, nanti Gemini-nya akan membuat semacam kerangka penelitiannya. Deep research. Oke, kita buat lagi Bapak Ibu percakapan baru. Kemudian di toolsnya kita ya. Sini. Sebentar kita cek. Ya, ini Pak, thinkingnya ganti fast dulu Pak. Sepertinya hanya tersedia di fast, di thinking tidak tersedia. Oke, siap. Di thinkingnya ya, diganti yang fast ya. Oh iya. Coba deh. Tadi kita menggunakan Pro 3, sekarang kita ubah ke fast lagi. Kemudian kita klik di toolsnya Deep Research. Sebagai guru bahasa Inggris kelas 7 yang presentasi kepada kelompok rekan sejawat, teliti potensi hubungan positif antara menulis dan berpikir atau kognisi. Oke. Fiturnya itu Deep Research. Nah, dia nanti Gemini akan membuatkan semacam kerangka topik penelitiannya ya. Yang pertama nanti dia akan mencari landasan teorinya. Kemudian yang kedua akan meneliti secara spesifik, kemudian mengumpulkan studi kasus itu Bapak Ibu. Terakhir nanti dia akan membuatkan laporannya. Kita coba saja mulai ke penelitiannya. Nah, jadi nanti Gemini ini akan membukakan jendela seperti yang di Canvas tadi. Yang berisi bagaimana dia menyusun ya penelitiannya Bapak Ibu. Tuh di sini ada langkah-langkahnya. Dan langsung merujuk kepada sumber-sumber resmi atau sumber-sumber yang dapat dipercaya gitu. Ini contohnya di Wikipedia ya. Kemudian ada jurnal juga. Ini butuh waktu Bapak Ibu untuk Gemini-nya menyelesaikan. Jadi kalau kita mau membuat kerangka penelitian itu bisa dipermudah dengan Gemini ini. Oke, nampaknya masih memproses. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mau mencoba menggunakan Deep Research ini? Oke, barangkali sekarang belum ya Bapak Ibu ya. Nanti mana tahu nanti ingin membuat ya semacam penelitian tindakan kelas dan lain sebagainya. Jadi fitur Deep Research ini bisa digunakan.
Oke, kita dari tadi sudah coba-coba ya membuat game simulasi, membuat kuis, ini juga ada deep research. Suatu, lompatan Bapak Ibu ya. Ternyata game ini bisa melakukan ini semua. Oke, ini Bapak Ibu sudah jadi kerangka penelitiannya mulai dari ini. Sinergi menulis dan kognisi. Kerangka pedagogis untuk pengembangan berpikir kritis dan metakognisi siswa bahasa Inggris. Ada pendahuluannya. Kemudian landasan kognitifnya. Metakognitif sampai nanti data-data yang dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu di setiap penjelasan ini ada referensinya Bapak Ibu. Kita bisa lihat misalnya ini titik 3 ya, segitiga, itu kita bisa cek dari mana si Gemini ini mengambil sumbernya. Jadi kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut, kita bisa telusuri, kunjungi. Dari mana Gemini ini mengambil. Dan sumbernya ini tidak hanya sumber bahasa Indonesia, tapi sumber bahasa Inggris gitu. Nih, coba kita cek nih sumber bahasa Inggris. Nah, kalau kita secara orang awam akan mencari sumber-sumber, bahkan sumber yang bahasa Inggris seperti ini kan agak rumit ya, tapi Gemini memudahkan kita. Dengan sumber bahasa Inggris sekalipun dia bisa ngambil. Kemudian dipadu-padankan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, jadi ini kerangka penelitiannya sudah komprehensif Bapak Ibu, sudah lengkap, kemudian dilengkapi juga dengan sumber-sumber. Wow ya, sangat membantu Bapak Ibu. Jadi hemat berjam-jam yang menggunakan deep research ini. Setuju Bapak Ibu? Iya. Nanti silahkan dicoba aja, kalau butuh penelitian kita tinggal ke Gemini. Itu tadi Bapak Ibu praktik deep research-nya sudah banyak yang kita eksplor. Namun ini belum selesai Bapak Ibu, kita akan explore lagi. Dan untuk berikutnya, Pak Nur? Iya, Pak. Gimana Pak untuk ekspor berikutnya? Ekspor berikutnya yang bagian Pembuatan gambar dan seterusnya. nanti Pak Solehan jadi bagian LM? Boleh, siap. Ya, oke, siap. Baik, Pak Solehan. Kamera saya udah nyala ya? Belum nyala. Oke, siap. Sebentar, saya sesuaikan dulu Pak Solehan ya. Oke. Oke, saya tampilkan dulu sementara. Boleh. Pak Nur mau share screen? Boleh, share screen saya. Oke, silakan. Oke, udah di preset. Oke, ya. Oke, mungkin dengan ini Pak ya di research udah, jadi kita akan mengeksplorasi lebih jauh Bapak Ibu di bagian gambar ya atau image gitu ya. Nah, kayaknya Pak Solehan udah mulai viral-viral Pak Solehan buat edit gambar, jadi sudah nggak pakai lagi Canva, nggak pakai lagi Photoshop, nggak pakai lagi, malah pakai Gemini Pak Solehan. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan eksplor lebih lanjut tentang pembuatan gambar.
Jadi karena di sini adalah pembuatan, jadi ya kita coba untuk membuat gambar dari mata pelajaran masing-masing boleh, atau membuat karya dari sebuah prom atau dari Gemini, Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Oke Bapak Ibu ya, share screen saya apa tadi saya ya Pak Solehan? Ini ya, saya tab ya, oke. Jadi izin saya share slideshow ya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya memungkinkan Gemini untuk membuat gambar. Nah, di kemarin-kemarin, mungkin di awal-awal di tahun lalu ya, itu Gemini masih belum bisa membuat gambar. Ketika kita membuat gambar, Gemini selalu menyampaikan bahwa mohon maaf kami tidak bisa membuat gambar karena kami basisnya teks. Nah, sekarang Gemini sudah bisa membuat gambar dengan tambahan fitur, Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu lihat nanti fiturnya itu adalah Imagen, atau dalam bahasa ada juga yang tertulisnya buat gambar, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu dengan Imagen. Nah, satu lagi adalah video. Nah, kalau video itu pakai Veo3. Nah, hanya untuk yang video itu masih belum bisa di versi yang gratis, karena untuk fitur video itu masih dalam bentuk berbayar. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu dapat membuat konsep yang lebih hidup, guru dapat menghasilkan gambar atau klip video pendek menggunakan video 3 ya, video 3 yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, arsitektur atau peristiwa penting dari era tersebut. Terus memvisualisasikan ide gagasan, visualisasikan ide dengan cepat selama sesi brainstorming untuk proyek, kelas ini, dan bahkan penemuan baru. Dan yang ketiga adalah membuat diferensiasi media ajar, hasilkan visual yang disederhanakan untuk siswa yang terbantu dengan alat bantu visual. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya, ini simple aja. Di sini diminta untuk buat gambar penjelasan sel. Ingat Bapak Ibu, jika ingin yang lebih presisi, Bapak Ibu coba buatkan prompt yang lebih lengkap gitu ya. Nah, jadi yang lengkap tadi termasuk peran, Bapak Ibu yang kemarin saya jelaskan ada peran, persona ya, atau persona, terus aim atau bantu atau tugas Bapak Ibu ya. Ada persona, tugas, terus konteks itu tujuannya siapa gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah tema, dan yang kelima adalah struktur. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan poin-poin penting ya terkait dengan gambar yang ingin Bapak Ibu hasilkan. Pertama, dari pencahayaan, apakah pencahayaannya mau dramatis, golden hour, atau terang, atau gotik gitu ya, gelap gitu ya. Jadi ini tidak harus ditulis semuanya, tapi Bapak Ibu bisa fokus ke tema atau ke gaya yang Bapak Ibu inginkan. Perspektifnya apakah wide angle yang terbuka, close up, hanya muka saja gitu ya, atau difokus ke area-area tertentu, atau mau perspektifnya fish eye ya. Terus kemudian fokus dan kedalaman bidang dangkal atau dalam, fokusnya lembut, misalkan tajam atau lembut. Suasana melankolis, menyeramkan, damai, ya itu silahkan yang mana yang mau dipilih. Gaya artistik bisa foto realistik atau abstrak atau mau medium gitu ya. Atau gaya dari suatu gerakan seni atau genre atau dekade dan seterusnya. Misalkan Bapak Ibu pengen buatin gambar foto artis di tahun 60-an atau 70-an. Nah, kayak itu contohnya ya. Oke Bapak Ibu, kita coba. Saya stop sharing dulu. Oke, kita coba. Kita coba ya. Window. Oke, kita new chat seperti biasa Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini misalkan tadi tentang apa ya? Soalnya tentang sel aja ya. Tentang sel nggak apa-apa. Kalau tadi kan selnya seperti itu, kita coba kasih persona ya. Anda adalah seorang guru biologi misalkan.
kelas berapa ya? SMA lah ya, dulu SMA aja. Buatkan gambar gitu ya. Apa ya? Penjelasan gitu ya, gambar penjelasan mengenai sel. Audien atau audien apa ya, ditujukan lah ya, ditujukan untuk misalkan ini ya, saya nggak tahu nih sel di berapa, untuk siswa kelas 10 misalnya contoh ya. Buatkan gaya formal namun informatif untuk pembelajaran. Ini contoh ya. Buatkan. Ini contohnya seperti ini. Kita coba ya, kita toolsnya. Nah, di sini kan ada dua ya, bisa sekali lagi fast gitu ya, atau mau yang model Thinking with Pro. Nah, kita coba pakai Thinking with Pro ya, Bapak Ibu. Di sini create image. Nah, kalau create image ini ada yang bilang Nano Banana, ini ada di atas ya, Nano Banana Pro gitu ya. Atau di sini kita langsung create image. Terus dulu kemarin tulisannya Imagen 4 Bapak Ibu. Jadi terus diupdate ya seperti itu. Kita coba ya. Nah, kita coba waktunya. Oke, mana itu ya? Desain diagram kita coba ya, hasilnya seperti apa. Nanti kita coba perbandingkan juga dengan versi yang lebih sederhana ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sama juga ya. Kalau Bapak Ibu mau edit bisa juga diedit ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini seperti ini, Nano Banana Pro ya. Di sini struktur sel hewan gitu ya. Ada di situ di nukleusnya, itu sitoplasma dan mitokondria di situ ya. Ada dinding sel, kloroplas dan kloroplas tumbuhan. Nah, ini kita tidak spesifik ya meminta kita selnya sel apa, sel manusia kah gitu, hewan, tumbuhan apa gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu lebih spesifik lebih bagus ya. Jadi karena kita tidak menyebutkan itu, maka Gemini memberikan dua gambar. Yang pertama dari sel hewan, yang kedua adalah sel tumbuhan ya. Nah, hanya Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu perlu ya mengecek lagi benar nggak tulisan-tulisannya atau gambarnya mengarah ke hal yang sama, yang benar atau tidak. Karena sekali lagi yang namanya AI pasti ada beberapa elemen yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kemarin saya pernah buat juga tentang struktur Candi Borobudur gitu ya. Harusnya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Kamadaptu gitu ya, Rupadatu dan Arupadatu gitu. Jadi harusnya ada 3 tingkatan, malah dia buatkan 2 gitu, 2 tingkatan. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Semakin sekali lagi ini hasilnya tergantung prompt Bapak Ibu gitu ya. Promptnya apakah. Tapi kalau misalnya pengen lebih jelas lagi Bapak Ibu tinggal tuliskan lagi di bawahnya apa yang ingin Bapak Ibu minta lebih lanjut gitu ya. Itu untuk versi versi gambar ya. Nah, sedangkan untuk video sekali lagi Bapak Ibu, untuk video Bapak Ibu hanya bisa di VO3, tapi kalau Bapak Ibu mau coba itu tidak dengan akun Belajar ID ya. Akun Gmail, karena di Gmail itu ada uji coba gratis ya. 1 bulan. Tapi bulan berikutnya bayar. Jadi kalau misalnya nggak mau bayar, bisa juga coba gratis 1 bulan, habis itu berhenti langganan aja, nanti nggak akan ditagih. Itu mungkin ya untuk gambar. Nanti ini gambar ini bisa di-download Bapak Ibu ya. Silahkan di-download. Oke Bapak Ibu, terus kemudian, nah kalau yang ini Bapak Ibu boleh pertimbangkan jika misalkan Bapak Ibu ingin menggambar pemandangan atau video atau foto-foto yang lebih eksentrik gitu ya. Saya tidak mencontohkan untuk ini, tapi Bapak Ibu ini untuk gambar-gambar yang mungkin tidak terlalu ini ya formal ya.
Karena memang kalau yang formal sih lebih kaku ya, ini lebih meningkatkan imajinasi kita, lebih mengandalkan imajinasi kita terkait dengan gambar yang mana ada 5 aspek ini yang Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut gitu ya dari Gemini. Oke Bapak Ibu, terus kemudian untuk video sekali lagi untuk video ini hanya dari view ketiga gitu ya, view 3. Nah, tapi Bapak Ibu ini saya pernah cobakan juga di Perplexity. Jadi kalau Bapak Ibu pengen untuk coba-coba pro sebulan gitu ya, itu sebenarnya ada Telkomsel itu kerjasama sih dengan beberapa AI untuk mencoba bayar dalam waktu 1 bulan saja. Tapi ya lumayan sih gitu ya. Mungkin itu untuk video tidak dipraktekkan karena tidak tersedia, tapi dari Pro Mini mungkin saya tunjukkan. Dari Pro Mini maka Veo 3 membuat seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dia menggambarkan satu sel yang bercahaya yang mempresentasikan infeksi awal. Terus kemudian sel ini membelah dengan cepat, secara visual mendemonstrasikan pertumbuhan eksponensial, jadi tumbuh cepat. Terus kemudian ada antibodi animasi yang mulai menempel. Jadi ketika sel itu terinfeksi, menyebar banyak, terus diberikan antibodi, sehingga menunjukkan penurunan penyebaran atau sampai akhirnya hilang. Itu pembuatan video. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di fitur selanjutnya adalah tentang game. Game itu apa? Games ya adalah versi Gemini yang dapat Anda personalisasi. Games memungkinkan Anda menyimpan instruksi terperinci untuk tugas yang paling sering Anda ulangi, sehingga Anda dapat menghemat waktu menggunakan Gemini. Nah, Bapak Ibu bisa bisa eksplorasi lebih lanjut, Bapak Ibu di sini di game ya, saya coba tampilkan. Nah, di game Bapak Ibu, game ada di mana lokasinya? Ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada new chat, yang di bawah ada explore games. Nah, di explore game ini Bapak Ibu ada game yang sudah tersedia yang Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut, ada eksperimen gitu ya. Play cheese itu kan catur ya. Sistem gitu ya, ada eksperimen Women's World Cup gitu ya, make Gemini your companion for IC Women Cricket dan Cricket. Ada juga storybook, Bapak Ibu pengen bikin buku cerita bisa di sini. Kita coba bikin buku cerita ya, contoh ini. Nah, kita coba contoh pengen buku cerita. Kita ubah bahasa dulu Bapak Ibu ya, pakai bahasa Indonesia. Karena ini adalah akun program, jadi saya tidak otak-atik, tapi kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Jadi tinggal di sini klik kelola akun Google. Di sini nanti akan ada pilihan bahasa. Kita akan menambah menjadi bahasa Indonesia. Oke, untuk Indonesia sudah, maka kita ubah menjadi defaultnya seperti ini. Oke, sudah bahasa Indonesia. Oke, udah sesuai ya. Input, keyboard, udah ya, sudah. Oke, cukup ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba reload lagi, bisa kan? Oke, sudah ya. Nah, contoh Bapak Ibu pengen tadi kan pecahan ya, misalkan buatkan storybook untuk siswa sekolah dasar, untuk siswa sekolah dasar mengenai, misalnya ini langsung aja ya Pak, mengenai pecahan agar siswa dapat memahami secara konsep dan konteks dari materi pecahan, contoh lah ya. Nah, ini contoh buat ya, di sini ada cepat model penalaran, karena kita buat storybook maka pakainya model penalaran ya. Kita coba ya.
Ini agak lama sih, tapi nggak apa-apa Pak Solehan ya. Bentar aja. Oke, Karena- siap Pak Nur. Karena ini materi ini lumayan seru ya untuk kita eksplorasi lebih lanjut. Oke, kita tunggu. Jadi nanti Gemini akan membuat storybook ya dari prom yang akan kita buat. Buku cerita ya Pak Nur. Iya, buku cerita Pak Solehan. Kita lihat ya. Nanti saya akan coba share screen tab ya biar bisa keluar suaranya. Oh, Nah, ada suaranya juga. ada suaranya nanti Pak Wow. Solehan. Ya, sambil menunggu gitu Bapak Ibu ya, saya masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa juga istilahnya apa ya Pak Solehan? Bisa juga mengeksplorasi membuat game sendiri gitu ya. Game sendiri itu apa? Ya di sini diceritakan ya, dituliskan. Nah, instruksinya adalah buat game yang membantu saya mengubah pelajaran di kelas menjadi permainan kelompok yang singkat dan menarik untuk 5 siswa. Permainan harus berdurasi sekitar 10 menit dan selaras dengan konten yang saya bagikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita coba lagi ya. Nah, hanya memang perlu Bapak Ibu menambahkan file referensi gitu ya, terkait dengan topik yang akan kita bahas di sini gitu ya. Nah, apakah topiknya tentang apa ya tadi, tentang pecahan, matematika, pecahan gitu ya, atau KPK FPB atau apa. Ya. Ini Bapak Ibu atau Bapak Ibu pengen bikin FAQ pelajaran tertentu, anak-anak tuh sering tanya-tanya mata pelajaran apa gitu ya. Topik ini. Nah, Bapak Ibu topiknya tinggal Bapak Ibu buat di sini nama misalkan topik KPK FPB. Di sini di petunjuk Bapak Ibu tinggal buat game yang membantu saya tentang apa ya, game ini membantu saya atau membantu saya menjelaskan mengenai KPK FPB kepada anak-anak. Nanti Bapak Ibu lampirkan file-file yang diperlukan gitu ya. Oke Bapak Ibu, masih nah ini udah ada Bapak Ibu ya. Saya coba share screen via tab agar suaranya dapat keluar. Tab. Mana tadi? Oh. Oke, paling atas ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu hasilnya sudah keluar. Ini pizza pecahan yang adil. Nah, Rian dan Ayu sangat senang hari ini adalah hari piknik dan mereka punya satu pizza bundar yang utuh. Ini pizza kita berdua, kata Rian. Bagaimana kita membaginya agar adil? Tanya Rian. Ayu mengambil pisau dan memotong pizza. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu bagikan ke siswa-siswa juga Bapak Ibu ya. Terus kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa mendengarkan. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan dari awal contoh. Contohnya dari awal. Oke. Kita tunggu ya. Rian dan Ayu sangat senang. Hari ini adalah hari piknik, dan mereka punya satu pizza bundar yang UTUH. Ini pizza kita berdua, kata Rian. Betul ya. Bagaimana kita membaginya agar adil? Tanya Rian. Ayu mengambil pisau dan memotong tepat di tengah-tengah pizza. Nah, sekarang kita punya dua bagian yang sama. Setiap bagian ini adalah setengah atau 1/2 setengah, kata Ayu. Masing-masing anak mengambil satu bagian. Tiba-tiba, Bima dan Chandra datang sambil membawa jus jeruk. Asyik, kita bisa makan bersama, seru Bima. Nah, gitulah Pak Solehan ya. Jadi, apa namanya? Iya. Mantap Pak Nur. Oke, sip. Jadi, Bapak Ibu bisa membuat, apalagi untuk guru-guru yang SD, kelas-kelas rendah ya, untuk memahamkan konsep di sekolah dasar bisa mengeksplor lebih lanjut terkait dengan membuat storybook ya di game gitu ya. Seperti itu Pak Solehan. Terus kemudian untuk game yang lainnya, Bapak Ibu sekali lagi bisa mengeksplor lebih lanjut ya dengan cara Bapak Ibu di sini tinggal sekali lagi membuat yang namanya game, tinggal jelajahi game. Terus nanti kalau Bapak Ibu ingin buat game sendiri, Bapak Ibu klik tambah game baru. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu masukkan
namanya apa, terus di sini dideskripsikan Gapmanda dan kejelasannya, petunjuknya seperti apa, lalu informasi yang diinginkan apa. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Di saya sebenarnya saya udah buat game sendiri tentang biasa naskah akademik ya. Konsep yang panjang itu saya buat game sendiri untuk sebagai FAQ gitu ya, agar hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan itu tinggal ditanyain aja ke game itu, nanti game itu akan jawab sesuai dengan naskah akademik yang saya upload. Nah, ini untuk menambahkan file-file tertentu. Mungkin itu tentang game Bapak Ibu. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa eksplorasi namanya guided learning. Guided learning Bapak Ibu ada di bagian ini ya, pembelajaran terpandu. Nah, di sini adalah Bapak Ibu bisa belajar secara terstruktur dari pecahan-pecahan materi yang sudah dibantu oleh Gemini untuk memecahkannya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar deep learning itu ada bagian apa? Nah, nanti bagian ini dulu yang saya ingin pelajari, nanti bisa seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian sekali lagi untuk Gemini Bapak Ibu itu tersedia di platform ini ya, Drive, Docs, Sheets, Line, Form, Meet, dan Gmail. Jika memang Bapak Ibu membuat Gemini ini dengan fitur berbayar. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke notebook LM yang akan dibawakan oleh Pak Solehan. Silakan Pak Solehan. Ya, terima kasih Pak Nur. Tadi untuk pembelajaran terpandu ya Pak Nur, sebenarnya itu menarik juga Pak Nur. Ya, jadi Bapak Ibu istilahnya kalau biar gak bingung mau belajar dari mana dulu ya, nanti dibimbing oleh Gemini mana dulu yang ingin dipelajari, nanti Gemini akan memberikan gambaran-gambaran, materi-materi, penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan yang kita ingin. Iya, jadi kalau misalnya kita meminta anak-anak kita untuk menggunakan AI, sebaiknya kita mengarahkan anak-anak kita menggunakan pembelajaran terpandu ini. Ya, jadi mereka itu ketika mengetikkan misalnya soal gitu ya, Gemini tidak akan memberikan jawaban secara utuh langsung semuanya keluar gitu, tapi Gemini akan memberikan panduan-panduan sehingga nanti pada akhirnya anak itu akan menuju kepada jawaban satu persatu gitu. Oke, Ibu Bapak, selanjutnya nanti bisa dieksplor Bapak ya. Kita ke sini ke notebook LM Bapak Ibu. Notebook LM ini pada intinya seperti buku catatan Bapak Ibu, ya, yang mana nanti di sana kita bisa mengunggah sumber-sumber kita menjadi panduan belajar, kemudian menjadi ringkasan audio, kemudian juga menjadi ringkasan dalam bentuk video seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya ya nanti ketika kita misalnya seperti tadi kita akan mengembangkan kurikulum gitu ya. Nah, kita bisa upload panduan-panduan kurikulum kita, kerangka-kerangka kita. Kemudian nanti dari panduan dan kerangka itu kita bisa membuat draftnya secara bertahap menggunakan notebook LM ini. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja Bapak Ibu ke sini. Kita akan mengeksplor notebook LM. Cara buka notebook LM-nya di titik 9 Bapak Ibu di Google Apps. Kemudian di bagian bawah sekali itu ada notebook LM. Oke. Nah, ini contoh notebook LM yang sudah pernah saya buat. Coba di sini kita akan membuat notebook LM yang baru misalnya ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan upload dulu sumbernya. Seperti tadi, misalnya kita akan membuat notebook
khusus untuk memahami tentang pembelajaran mendalam, tentang bagaimana struktur kurikulum dan sebagainya gitu ya. Coba kita upload dulu. Di sini ya, di sini saya akan mengupload paparan pembelajaran mendalam. Kalau misalnya yang tadi, ketika kita membuat audio overview, itu kan kita hanya mengupload satu dokumen. Tapi kalau di notebook LM ini Bapak Ibu, kita bisa mengupload sampai 50 sumber. Nah, di sini ya. Di sini add source, kita bisa upload lagi. Tadi sudah kita upload paparan pembelajaran mendalam ya. Kemudian mungkin kita akan upload naskah akademik. Atau begini, kita akan upload karena pembelajaran mendalam ya. Kita upload saja misalnya panduan pembelajaran dan asesmen misalnya. Yang terbaru. Kemudian kita upload lagi misalnya untuk 7 kebiasaan. Ya, jadi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum ya misalnya, kita upload semua Bapak Ibu. Ini maksimal sampai 50. Nah, kemudian apa yang bisa kita hasilkan? Dari ketiga dokumen ini contohnya, ketiga dokumen yang kita upload tadi, kita bisa menghasilkan audio overview. Jadi bisa langsung rangkuman dari 3 dokumen ini kita bisa buat audio overview-nya. Nah, ya. Kemudian kita juga bisa membuat video overview-nya, Bapak Ibu. Nah, ini coba kita cobakan ya. Kalau audio overview sudah kemarin, sekarang coba kita membuat video overview-nya. Nah, Bapak Ibu, selain video overview, nanti kita juga bisa membuat mind map. Misalnya keterkaitan antara pembelajaran mendalam, kemudian 7 KAI, pembelajaran asesmen itu kaitannya seperti apa? Nah, itu kita bisa mintakan membuat mind map. Atau juga infografisnya Bapak Ibu. Jadi lebih kompleks lagi dibandingkan yang pertama kemarin. Ketika kita hanya mengupload dokumen PDF, kemudian kita meminta Gemini untuk membuat audio overview. Tapi ini lebih lengkap lagi karena lebih banyak sumber yang kita bisa sertakan. Kemudian Bapak Ibu untuk sumber selain sumber PDF kita juga bisa menambahkan sumber dari link Bapak Ibu. Dari link website ya. Link website gitu. Contoh misalnya kita cari kita masukkan dulu link websitenya barangkali. Kita pastekan URL. Misalnya di sini ya, kita ambil sumber dari kurikulum.kemdikdasmen.go.id. Kita insertkan. Tuh, nanti dia akan mengambil referensi dari situ juga. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita punya dokumen, misalnya punya RPP ya, dalam bentuk Google Docs itu juga bisa disertakan. Tapi ingat, kita tetap menjaga privasi di RPP kita sebisa mungkin jangan secara eksplisit memuat misalnya nama tempat kita bertugas,
Ya, informasi-informasi pribadi tetap harus kita filter Bapak Ibu, jangan kita sertakan. Walaupun sebenarnya kalau di akun Belajar ID atau akun Google Workspace ini katanya data pribadi kita tidak akan digunakan untuk sumber latih, tapi itu tetap harus kita jaga. Oke, ini masih membuat video overview. Nah, oh ya, di sini ada disclaimer Bapak Ibu, ya, menjaga data Anda tetap pribadi dan aman. Jadi data kita tidak digunakan untuk melatih notebook LM. Ya, khususnya untuk akun Google Workspace. Oke, ini tadi cara untuk menambahkan sumber, baik sumber PDF maupun sumber website. Oke, nah ini Bapak Ibu, ada ringkasan audio atau audio overview. Ringkasan audio mengubah sumber Anda menjadi ringkasan bergaya podcast, disuarakan oleh 2 host AI. Ya, jadi semua dokumen itu nanti akan diringkas dalam bentuk audio overview. Ringkasan video Bapak Ibu, jadi nanti notebook LM akan membuatkan videonya seperti yang kita praktekkan. Membuat peta pikiran atau mind map. Nah, seperti ini. Sangat memudahkan kita untuk memahami beberapa dokumen secara sekaligus, nanti AI akan membuatkan peta pikirannya. Kemudian juga bisa membuatkan panduan belajar atau studi guide. Oke. Wah, banyak sekali Bapak Ibu ya yang kita pelajari. Ya, kita pahami sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sambil-sambil barangkali ada pertanyaan, mungkin belum ngeh apa itu notebook LM ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita ingin mengembangkan perencanaan pembelajaran, mengembangkan kurikulum, atau kita ingin mengembangkan kokurikuler di sekolah kita, itu notebook LM ini sangat membantu. Karena kita bisa unggah semua dokumennya. Ya, dokumen dari dokumen dasar hukumnya, kemudian naskah akademik barangkali ya, terus masuk nanti kerangka kurikulum dan lain sebagainya kita unggah. Oke, barangkali Masih Pak Srian ya, memang ya, agak lama ya untuk membuat video apalagi ya. betul. Coba kita buat saja. Ini contoh yang sudah jadi Bapak Ibu. Saya akan lihatkan mana yang sudah jadi ya. Sudah pernah saya cobakan. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Sedikit modul yang sudah pernah kokurikuler yang saya buat. Ini ada video overview. Coba kita play saja videonya. Oke, selamat datang semuanya.
Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget, yaitu cara unik Indonesia buat ngebangun generasi mudanya. Jadi ini tuh strategi yang ngegabungin dua hal, disiplin skala nasional sama dukungan kesehatan mental yang lebih personal, di tingkat akar rumput. Jadi pertanyaannya gini, gimana sih sebuah bangsa itu membangun masa depannya? Apakah lewat visi-visi besar yang megah atau justru dari tindakan-tindakan kecil sehari-hari? Nah, ini pertanyaan kunci yang akan kita bedah. Kita akan lihat gimana Indonesia coba menjawabnya dengan dua pendekatan sekaligus, satu dari atas ke bawah dan satunya lagi dari bawah ke atas. Oke, kita mulai dari yang paling gede dulu ya visinya, namanya Indonesia Emas 2045. Ini tuh impian besar Indonesia buat jadi negara maju di tahun 2045. Keren kan? Tapi pertanyaannya gimana caranya sampai ke sana? Nah, menurut pemerintah, jawabannya cuma satu. Kita harus punya sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Dan fondasi buat ngebangun SDM unggul ini ternyata bukan hal yang rumit-rumit loh. Kalau kita lihat di dokumen resminya, kuncinya itu adalah pembentukan karakter. Tapi bukan lewat teori di kelas, melainkan lewat sesuatu yang jauh lebih dasar. Kebiasaan baik yang ditanamkan setiap hari, dari kecil. Nah, dari ide itulah lahir bagian pertama dari solusinya. Ini dia, sebuah program nasional dari pemerintah yang namanya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Tujuannya jelas, menanamkan rutinitas-rutinitas positif ke dalam kehidupan jutaan anak di seluruh Indonesia. Terus, apa aja sih 7 kebiasaan ini? Kita bisa lihat di sini. Bangun pagi, terus beribadah, olahraga, makan yang sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Oke, seperti itu Bu ya. Videonya jadi memang apa ya, sangat menarik yang dibuatkan oleh Notebook LM ini. Jadi dia bisa menggabungkan dari sumber-sumber yang kita upload kemudian diringkaskan dalam bentuk video. Coba kita kembali yang tadi. Oke. Oh, apakah sudah keluar gitu ya? Ya, Karena dia slotnya banyak mungkin Pak, jadi rada sedikit lebih lama. betul masih on progress Bapak Ibu. Mind map dulu boleh coba mungkin? Atau Oke, mind map ya, siap. Kita coba kan. apakah Tapi selesai? kiranya. Biasanya sih lebih cepat, tapi ya kita coba. Nah sambil ini Pak ya, sambil menunggu untuk selanjutnya mungkin nanti Bapak Ibu hari ini kita akan mengisi daftar hadir Pak ya. Daftar hadir untuk ini dan mungkin nanti akan kami bagikan juga link-link materi, video-video rekaman dan seterusnya. Untuk itu mohon bergabung Bapak Ibu ya ke saluran jejak digital channel ya, channel jejak digital di WhatsApp sudah kami lampirkan di chat, silakan klik lalu sampaikan ke sana. Ya, izin Pak Nur sambil menunggu. Ya. Ini sebenarnya informasi terakhir Bapak Ibu. Jadi di akhir program ini kita akan memberikan informasi Bapak Ibu tapi melalui saluran ya, karena kalau grup nampaknya sudah banyak grup-grup yang kita buat. Jadi kita memaksimalkan saluran yang sudah ada yaitu jejak digital. Di sini Bapak Ibu bisa masuk ke bit.ly atau bit.ly /jejak digital Kepri, atau Bapak Ibu bisa juga memfoto QR code yang sudah tampil. Mulai screenshot gitu ya, agar untuk menyimpan, terus kemudian bisa mengcopy juga, disesuaikan Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita punya link daftar hadir, linknya bit.ly lapor ujian GA25B2 itu diisi 1 kali saja. Diisi 1 kali. Jadi link daftar hadir ini nanti fungsinya untuk menerbitkan sertifikat kepesertaan Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Jadi mohon nanti nama dan
nama instansi diketikkan dengan benar supaya ketika penerbitan sertifikat itu tidak ada kesalahan. Oke. Mungkin Pak Solehan ada pertanyaan, jika dalam formulir itu ditanya, apakah Anda peserta Gemini Academy, Bapak Ibu tuliskan bukan ya atau tidak, bukan peserta. Karena peserta Google Gemini Academy ya kami gitu berdua gitu ya. Terus kemudian terkait dengan trainer, Bapak Ibu untuk seperti yang tertulis di situ untuk nama yang awalannya A sampai M, huruf A sampai M gitu ya, A, B, C, D dan seterusnya. Silahkan copy paste atau tuliskan kode trainer, ID trainer yang pertama, dan yang selanjutnya yang kedua yang namanya berawalan huruf N sampai Z untuk trainer yang kedua. Terus kemudian jika ditanya Bapak Ibu terkait dengan hasil ujian, Bapak Ibu sementara boleh mengisi tidak mengikuti ujian ya. Boleh untuk hari ini tidak mengikuti ujian. Namun jika Bapak Ibu ingin ujian, Bapak Ibu bisa mengisi atau mendaftar ujian Gemini sesuai dengan link yang ditampilkan dalam layar. Untuk panduan ujian Pak Solehan itu slide apa video ya? Panduan ujiannya dalam bentuk slide, Pak, tapi nanti lengkap di sana. Slide kayaknya tak bisa dibuka selain peserta deh, Pak. Coba Gitu ya? Coba saya panduan Bitly panduan ujian Gemini. Kemarin saya coba juga Pak Solehan pakai akun biasa, ternyata memang tak bisa. Dinaik akses Pak Solehan untuk slide, mungkin nanti kita ubah ke video. Kalau video ke YouTube bisa. Siap. Jadi untuk ujian Gemini ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti berminat untuk mendapatkan Gemini Certified Educator atau pendidik bersertifikasi Gemini, Bapak Ibu bisa ikuti ujiannya yang ada di bit.ly/ujian Gemini ini. Ya, itu opsional Pak ya. Opsional. Dan untuk pengisian daftar hadir Bapak Ibu itu paling lambat tanggal 26 November. Oke, kita coba. Nanti ini informasinya ini Bapak Ibu akan kami sampaikan di saluran. Jadi Bapak Ibu silakan memantau salurannya ya. Update tentang daftar hadir, kemudian di sertifikat juga akan kami informasikan melalui saluran jejak digital Kepri. Nah, Bapak Ibu coba kita intip lagi yang tadi. Ada Pak. LM-nya nampaknya sudah ada nih. Baik video overview maupun untuk mind map-nya sudah ada. Coba ya kita. Oke, kita semua Nih, video overview-nya. pasti setuju kalau kita peduli sama masa depan Indonesia kan? Nah, masa depan itu dibentuknya di ruang kelas. Hari ini juga ada sebuah visi baru yang keren banget nih buat tahun 2045. Dan ini bukan cuma soal ganti kurikulum atau buku pelajaran baru ya. Ini jauh lebih dalam. Ini soal mengubah cara kita mikir, cara kita belajar, dan intinya cara kita jadi manusia. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita loncat ke solusinya, kita perlu jujur dulu sama diri sendiri. Kenapa sih? Kenapa pendidikan kita ini harus banget berubah? Emangnya masalahnya apa? Apa yang sebenarnya lagi terjadi di sistem pendidikan kita sekarang? Jawabannya ada di satu angka ini. Angka yang, jujur aja, bikin kita semua merenung. Data PISA terbaru nunjukin kurang dari 1% siswa kita yang benar-benar jago berpikir kritis. Kurang dari 1%. Coba deh bayangin, di satu kelas yang isinya 100 murid, bisa jadi nggak ada satupun yang punya skill ini. Ini bukan lagi soal angka teman-teman, ini udah gawat. Nah, kalau kita lihat datanya lebih dalam lagi, dari PISA 2022, gambarnya jadi makin jelas. Oke, sebagian besar siswa kita memang bisa lah ya untuk kemampuan dasar. Baca, hitung, itu oke. Tapi, begitu kita ngomongin soal skill yang lebih tinggi, kayak menganalisis, berkreasi, mecahin masalah yang rumit, skill yang justru paling dibutuhin di masa depan, disitulah kita lihat ada jurang yang dalam banget. PR kita ya ini, nutup jurang ini.
Jadi posisinya sekarang kita tuh lagi ada di persimpangan jalan. Mau lanjut terus dengan cara yang sama, atau kita berani ambil jalan yang baru. Nah, visi baru ini nawarin jalan keluarnya. Dan pilar pertamanya itu fokus untuk mengubah apa yang terjadi di dalam kepala para siswa. Oke, solusi yang pertama ini namanya pembelajaran mendalam. Idenya sebenarnya simpel banget. Kita harus berhenti cuma nyuapin materi ke siswa. Sebaliknya, kita mulai membangun pemikir sejati di dalam kelas. Terus, apa sih pembelajaran mendalam itu? Gini deh, lupain soal ngapalin tanggal lahir pahlawan. Coba bayangin belajar sejarah sambil ngerasain dilema yang mereka hadapi waktu itu. Atau belajar fisika bukan dari rumus di papan tulis, tapi dengan benar-benar ngebangun sesuatu. Intinya, ini adalah belajar yang libatin seluruh diri kita. Bukan cuma otak, tapi juga hati, rasa penasaran, empati, sampai gerak tubuh. Semua ini berdiri di atas 3 prinsip utama. Yang pertama, berkesadaran. Jadi, siswa itu harus sadar, kenapa sih gue belajar ini? Kedua, bermakna. Apa yang dipelajari itu harus nyambung dan ada artinya buat hidup mereka. Dan yang ketiga, menggembirakan. Prosesnya harus asyik, harus seru. Karena ya jujur aja, nggak ada yang bisa belajar maksimal kalau suasananya ngebosenin dan bikin stres. Terus tujuannya apa? Goal akhirnya adalah menciptakan lulusan yang nggak cuma megang ijazah, tapi juga punya 8 kompetensi kunci. Jadi mereka itu bukan lagi sekedar tahu, tapi benar-benar bisa mikir kritis, bisa kerja sama bareng orang lain, bisa nyiptain solusi. Itu bedanya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal ngasah pikiran. Tapi pinter doang tanpa karakter yang kuat, itu rapuh loh. Nah, disinilah pilar yang kedua masuk. 7 kebiasaan hebat. Ini adalah fondasi buat ngebangun pribadi yang tangguh. Kalau dilihat sekilas, ini kayaknya simpel banget ya. Bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, aktif di masyarakat, terus tidur cepat. Tapi jangan diremehin, kekuatannya itu bukan di tindakannya satu persatu, tapi di konsistensinya. Ini tuh kayak latihan disiplin setiap hari yang pelan-pelan ngebentuk otot karakter. Filosofi di baliknya itu ya ini. Bisa karena terbiasa. Simple tapi dalam. Kita tuh Nah, Bapak Ibu tadi sudah jelas ya dari pembelajaran mendalam disambungkannya dengan eh, eh, 8 dimensi lulusan, kemudian terakhir ini masuk kepada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, jadi videonya bisa merangkum sumber-sumber tersebut menjadi satu video yang lengkap dan mudah dipahami. Ya, intinya seperti itu di notebook LM ini. Oke. Bagaimana kalau untuk ini? Nah, Bapak Ibu, untuk mind map-nya atau peta pikiran. Ada bagian pendahuluannya, ya, kemudian pengertian DPM-nya itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, seperti ini ya. Tuh kan. Tujuh kebiasaan barangkali kita bisa kan. 7 kebiasaan inti. Oh. Coba nanti kita buka lagi. Ini. Oh, ya. Kita perkecil. Ya, udah semua ya. 7 kebiasaannya. Udah dibuatin. Ya. Konsep. Gimana Bapak Ibu? Sangat membantu ya. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu bisa dicobakan membuat notebook LM sendiri. Jadi kalau kita dapat nanti misalnya semacam peraturan terbaru, kemudian landasan berpikirnya seperti apa, dokumen-dokumen seperti apa, nanti kita upload ke notebook LM. Nah, kita bisa tahu tuh ringkasannya ini apa, seperti apa. Gitu. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut dokumen-dokumen tersebut. Itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah akan berakhir, tapi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin Bapak Ibu sampaikan ya. Itu silakan kita berikan waktu untuk beberapa menit ke depan. Baik, Pak Solehan, sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Solehan link daftar hadir dan
kode-kodenya mungkin boleh disampaikan di link Oke, WA, tak bisa diklik, boleh di copy Pak ya Bu, di copy linknya dipastekan di, kalau saya sih bisa di sini di laptop ya, kalau di handphone mungkin tak bisa diklik ya. Ya. Kalau enggak di copy pastekan di browser handphone, nanti diarahkan ke WA. Udah menambah dari tadi 197, sekarang 211. oke, berarti sudah ada Oke, yang berhasil. ada yang berhasil. Jadi Pak mungkin boleh di ini kan apa linknya juga dikopikan, link daftar hadir beserta di ID trainernya. Oke Pak, siap. Oh, bentar. Ini kan. Jadi Bapak Ibu untuk sertifikat satu yang akan kami berikan berdasarkan daftar hadir hari ini. Terus kemudian sertifikat lagi dari Gemini itu Bapak Ibu peroleh setelah Bapak Ibu mengikuti ujian dari Gemini. Ya, yang hari ini, yang daftar hadir hari ini Bapak Ibu bisa diakses, silakan di copy paste saja, gitu ya. Itu Pak Solehan sudah membagikan, linknya ada. Terus kemudian di bawahnya itu untuk peserta dengan nama awal Bapak Ibu ya, nama huruf awal dari namanya sampai M, trainernya GA0FFE6, sedangkan untuk nama dengan awalan huruf N sampai Z, ID trainernya adalah GA7E10E ya. Tak bisa dibuka Pak Solehan katanya. Oh, berarti sudah mengisi di yang lain tidak apa-apa, Bu. Berarti Bu sudah pernah mengisi untuk trainer yang lain. Tidak apa-apa. Jika Bapak Ibu sedang mengisi daftar hadir, silahkan Bapak Ibu oke, saya coba ya. Ini daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Saya bisa sih Pak, saya bisa. Saya belum pernah. Coba ya Bapak Ibu ya, kita bantu. Kalau sudah berhasil, boleh nanti ya. Kita kasih waktu Pak Solehan ya. Gak apa buka sah ya, nanti dibagikan Bu. Nanti insya kami bagikan. Sementara ini kan masih live ya, jadi tidak bisa membagikan. Nanti kami akan bagikannya di saluran Bapak Ibu ya, jadi silakan gabung saluran. Atau nanti begini Pak Nur, kalau Gimana? Bapak Ibu tergabung di grup-grup, nanti untuk link salurannya akan kita bagikan ke grup-grup WA yang sudah ada. Iya, boleh. Ya, siap. Ibu Ratnawati, Ibu Ratnawati barangkali tergabung di grup Belajar ID ya, di Bintan atau di Lingga. Nanti kita kirimkan link salurannya ke sana, Bapak Ibu bisa buka link-linknya di saluran. Oke Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya.
sebelum ya. Ibu Kapsa, maaf Pak, rekaman videonya biar bisa belajar lagi. Siap, Bu. Nanti kan akan kita kirimkan link untuk rekamannya di saluran ya, Bu. Oke, Bu Dewi Marni siap, bagikan di grup, siap. Bu Ratnawati Deli nggak? Oke, siap, Bu. Heeh. Tidak perlu khawatir. Siap, komunitas belajar ID. Oke, Pak Nur. Gimana, Pak? Iya, ya begitu Pak. Oke, Pak Nur juga sudah membagikan link WhatsApp channelnya Bapak Ibu, saluran WhatsApp-nya. Coba sekali lagi diklik, barangkali bisa. Oh, yang di atas tadi ya. Oke, oke. Untuk isian hasil ujian pilih apa, Pak? Dari Ibu Ade. Pilih tidak mengikuti ujian ya, biar hasilnya tidak muncul. Pilih tidak mengikuti. Boleh. Ya, untuk Bu Helena, Pak kalau nggak ikut ujian boleh ya, boleh Bu. Jadi hari ini semuanya tidak ikut ujian ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ujian, silahkan nanti saja. Dan Bapak Ibu juga dapat mengubah hasil isian yang tadi, bisa diedit kembali jika Bapak Ibu ingin mengubah dari awalnya tidak mengikuti ujian menjadi mengikuti ujian. Jadi untuk sementara hari ini silahkan pilih tidak mengikuti ujian ya. Baik Bu Dewi. Ya, sambil dilihat ya sekali lagi ini mungkin untuk panduan ujian kita update lagi nanti Pak Solehan ya. Karena yang Oke, siap. ini nanti ada file ada link YouTube untuk memandu Bapak Ibu jika ingin mengikuti ujian. Ujiannya sekarang masih gratis Bapak Ibu ya. Jadi untuk Gemini Certified Educator ini gratis ujiannya. Kalau misalnya Bapak Ibu gagal bisa dicoba lagi. Kalau misalnya dengan akun dengan akun yang sama itu tidak bisa, Bapak Ibu bisa gunakan akun yang lain. Menggunakan Gmail juga bisa. Kalau tidak salah akun yang sama 7 hari kalau tidak salah. Baru bisa. Oh, siap. 7 hari kan atau 14 hari, saya lupa. Tapi kalau mau langsung ya daftar lagi dengan email yang berbeda. Oke. Kita tunggu Pak Solehan lah sampai 16.15 ya, barangkali Bapak Ibu ada kendala ketika mengisi daftar hadir, silakan disampaikan saja. Bu Sandri Sarli, oke siap Bu. Nanti kita coba share rekamannya. Jadi 2 hari ini Bapak Ibu kita sudah explore bagaimana perkembangan dari Gemini ini. Yang dulunya sederhana, tidak bisa buat gambar ya Pak Nur, tapi Ya. sekarang udah bisa membuat audio, video yang sangat kompleks dalam beberapa mungkin setahun ya. Tapi perkembangannya sudah cukup signifikan dibandingkan dulu-dulu. Pak Faren itu untuk ID trainer sudah ada di layar Pak Faren ya, silakan disimak, dibaca. ID trainer yang perlu ditulis. GA, ini yang A sampai M, ini ID trainernya Pak Nurjaman Bapak Ibu. GA itu 0 ya, GA 0, FFE 6, bukan O Bapak Ibu, tapi 0. GA 0, FFE 6.
Yang peserta N sampai Z itu ID trainer saya, Solehan di GA7E10E. Oke, untuk Bu Suharti ini sedang panduan tidak bisa memang Bu panduan. Nanti kami ubah linknya agar Bapak Ibu bisa mengakses video. Untuk Bu Nur Wijayanti, Bu Nur pilihnya bukan peserta ya, bukan peserta Google Academy Google Academy apa ya, Gemini Academy ya. Jadi Ibu tidak perlu memilih bukan sebagai peserta Gemini Academy 2025. Karena kalau Bapak Ibu memilih sebagai peserta Gemini Academy, nanti Bapak Ibu harus memilih nama. Itu Bu Santi di layar sudah ada ID trainernya yang perlu diisi. Kalau Bu Santi berarti isikan ID trainer GA7 sesuai yang ada di layar Bu Santi. ID trainernya sudah ada GA7E10E Bu Santi. Sambil memperbarui persoalannya panduan untuk ujian. Oke. Ini saya coba memperbarui Pak Nur. Oh ya, siap. Siap. Kalau bisa Bapak Ibu ikut ujian ya. Saya mumpung mumpung gratis. gratis. Kalau dulu ketika kita ikut Google Certified Educator atau GCE itu bayar Bapak Ibu. Tapi ini gratis. Di mumpung masih ada gratis ya kita ikut saja. Oke, 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Peserta Akademi Gemini bukan Bu Muawana ya, Bapak Ibu bukan peserta Gemini Academy gitu ya. Jawab bukan saja. Oke, coba kami ini untuk panduan Gemini 25. Untuk panduan ujiannya Bapak Ibu tambahkan 25 belakangnya. Panduan ujian Gemini 25. Nah, coba Bapak Ibu akses apakah sudah bisa? Bu Helena, Pak absennya harus sekarang, kalau bisa sekarang Bu ya. Ya betul, sekarang aja biar nanti kita Bu Nurjai, Ibu tulisnya bukan peserta Gemini Academy ya, agar Bapak Ibu tidak diminta untuk mengisi ID trainer. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu terkait ID trainer itu ada di layar Bapak Ibu ya. Pak Solen boleh ditampilkan lagi di slide. Bu Nurjaya ID trainer karena Bu dari huruf N berarti Ibu masukkan ID trainer yang sudah tertera di layar ya, GA7E10E.
Silakan Bapak Ibu, kita bantu Bapak Ibu ya. Masih ada waktu, silakan diisi daftar hadirnya sekarang ya. Bapak Ibu, untuk hari ini kita fokus untuk daftar hadir dulu ya, sedangkan ujian nanti Bapak Ibu bisa dilaksanakan setelah itu. Jika ingin ikut ujian, di situ ada panduannya. Silakan mendaftar, lalu jalankan ujiannya sampai Bapak Ibu dapatkan sertifikasinya. Jadi untuk Gemini Certified Educator itu nilai minimalnya adalah 80 Bapak Ibu, baru dinyatakan lulus. Ya. Oke Bu Santi, terima kasih. Pak Faren, terima kasih. Bu Mawana, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Oke Bapak Ibu, mungkin karena kita sudah di ujung nih Pak Nur. Siap. Kita masih berikan waktu lagi Bapak Ibu yang yang mungkin terkendala. Alhamdulillah sudah berhasil. Ya. Oke Bu Santi Sarli. Mungkin semoga bisa ketemu lagi dalam kegiatan berikutnya. Oke. Amin. Oke Pak, jika sudah izin kami menutup sesi, mungkin Pak Solehan ya, kita tutup sesi untuk link-link rekaman, insya Allah nanti kami bagikan di saluran untuk di grup belajar. Itu saja mungkin Pak, dari saya terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita harus satu frame mungkin Pak Solehan. Oke, boleh. Boleh dihentikan share screen-nya dulu. Siap. Oke, kita dokumentasi akhir Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Amin, Bu Mas Dalina, terima kasih. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya jika ingin bergabung untuk foto bersama. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin bergabung untuk foto bersama. Kita adjust gitu ya. Tunggu Bapak Ibu, kita tunggu ya. Oh, ini layarnya ada banyak nih. Oke Bapak Ibu, sudah ready kita foto bersama. Berikan gaya terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, ada bunyinya ya ternyata. Saya baru itu juga. Pak Solehan screenshot juga ya? Nampaknya bunyi dari saya Pak Nur. Enggak tahu. Iya kan? Dari Pak Solehan lah bunyinya tuh. Iya. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, sudah direkam, sudah semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan lainnya. Semoga bermanfaat. Izin saya tutup Bapak Ibu ya. Kami berdua mohon maaf jika ada hal-hal yang
kurang berkenan atau ada kekurangan selagi kami menyampaikan dalam 2 hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.